tidak dengan iman Tuhan nggak bisa bekerja. Ada orang dulu kawan saya tahu benar sih kalau ulangan, orang saya kan sekolah juga ini, ditaruh di paha. Laki-laki, maksud saya laki-laki, karena pakai celana pendek kan, jadi semua isinya di paha, gitu. Nah nanti waktu udah ulangan dia tarik itu celana gini, dia tidak nyalin aja. Si Robert kan Kristen juga ini lihat sekolahnya sekolah Kristen, lihat gitu, udah diam aja. Raportnya bagusan dia dan saya. Kalau mau dipikir enakan gua nyontek juga dulu tuh. Nggak bisa seperti gitu, saudara. Beda. Seorang prajurit, dia harus mendisiplinkan diri. Disiplin terhadap hal-hal yang dunia nggak disiplin. Setuju nggak, saudara? Mari sungguh-sungguh. Kenapa harus menderita? Untuk supaya komandan itu dapati kita ini berkenan. Kalau saudara berkata gini, aku seorang hamba Tuhan. Coba lihat, Tuhan berkenan nggak dengan sikap kita? Lihat aja, ukurannya Tuhan yang melihat. Jangan bilang gini, ini mission pastor baru nih, belagu nih. Jangan ukur dia. Atau, ini koordinator baru nih. Jangan ukur dia. Kalau ukuran sampai di sana, manusia bisa salah. Bisa keliru. Tetapi kalau engkau arahkan kepada Yesus Kristus, kepada Sang Komandan itu, saya sangat percaya pasti ada perubahan. Di dalam engkau melayani, pasti ada perubahan, pasti ada perubahan. Karena engkau dapat ada pengertian, komandan itu pasti memperhatikan aku, pasti. Jadi menderita di dalam hal daging itu pasti enak untuk roh. Tapi kalau enak untuk daging, roh pasti tidak enak. Saat waktu engkau melakukan hal daging, pasti roh itu tidak enak. Yang untuk itu matikan semua daging. Saat waktu engkau memuji Tuhan, engkau menyembah dengan roh, itu dagingmu pasti gak enak. Bagi yang belum terbiasa, sampai worship leader akan berkata gini, ayo dong, kurang semangat, misalnya gitu. Saudara dalam pikiran langsung bisa dengar, kurang semangat, udah bagus gua tepuk tangan. Itu suara bisa begitu, jangan main-main. Saudara uji aja deh. Karena suara ini ada di mana-mana. Tapi waktu engkau mau turut dengan kebenaran, engkau penuhi pikiranmu dengan pikiran Kristus. Waktu engkau di dalam beribadah itu luar biasa. Amin. Jadi engkau dengar jangan suara yang lain, hanya dengar suara Tuhan aja. Belajar beribadah untuk mendengar suara Tuhan. Jangan dengar suara yang lain, karena yang paling penting adalah suara Tuhan. Pergi ke gereja dimanapun, silahkan. Tapi yang penting dengar suara Tuhan. Amin. Dan kalau kita sudah mendengar suara Tuhan, lambat laun kita pasti kenal, oh itu suara Tuhan. Saya belum pernah telepon saudara ya. Coba satu kali, misalnya saya tanya nomor telepon dan saya telepon saudara. Saudara pasti tidak tahu bahwa itu saya yang menelpon. Betul apa enggak? Halo? Wah, ini nggak kedengeran atau gimana nih? Misalnya saya tanya, telepon sama bapak ibu, Pak, halo nomor teleponnya dong. Terus satu kali saya telepon, halo, saya langsung sebut aja namanya, misalnya Pak Kris ya, apa kabar Pak Kris? Ini dia bingung, kok dia kenal sama gua belum kenal sama dia nih. Siapa bapak? Tuh pasti begitu. Tapi kalau sudah sering, begitu angkat telepon aja, Shalom Pak Robert, dia sudah tahu gitu ya, karena sering dengar. Nah di dalam beribadah seperti ini jangan mau dengar suara yang lain. Nggak ada. Amin. Di dalam waktu di waktu kita memuji Tuhan, worship leader dengar apa yang Tuhan mau lewat di dalam ibadah. Misalnya tepuk tangan yang keras, saudara jangan dengar suara. Kalau misalnya ada yang saudara senangi, dalam arti, oh ini dia worship leadernya enak nih, suruh tepuk tangan, gak suruh tepuk tangan aja, dia tepuk tangan sendiri, misalnya gitu. Itu aneh, gitu. Tapi maksud saya, tangkap, dengar suara Tuhan. Amin. Sehingga engkau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Karena Tuhan itu lihat hati. Amin. Tuhan itu lihat hati, bukan lihat yang lain. Kenapa kita harus menderita?
karena supaya didapati oleh komandan berkenan. Yang terakhir, di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 4. 2 Korintus pasal 1 ayat ketiga sampai keempat. 2 Korintus pasal 1 ayat ketiga sampai dengan keempat. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Kenapa kita harus menderita? Kalau mau beribadah dalam Yesus Kristus, harus menderita aniaya. Kenapa kita harus menderita? Agar kita dapat bersaksi. Agar kita dapat bersaksi. Saudara, pasti ada kesaksian saat waktu engkau pertama ikut Tuhan. Ada kesaksian. Ada satu kawan saya. Saya diajak untuk memberitakan Injil untuk kawan saya. Ini dari Banten. Keluarga ini menikah 25 tahun. Sudah 25 tahun. Dan si suami ini nggak mau pergi ke gereja. Istrinya katanya sudah berdoa, dan kalau diajak gereja nggak mau. Satu kali saya ketemu sama bapak ini, saya diajak untuk bertemu. Saya beritakan Injil sama bapak ini. Dan Tuhan bekerja. Bapak ini, saya bertanya gini, mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Dia diam, langsung saya berkata, berapa persen? 25%. Saya meteraikan dengan darah Yesus Kristus jadi 100%. Saya berkata gitu. Cerita singkatnya selesai. Itu waktu hari Sabtu, saya ingat. Dan besok hari Minggu, dia duduk paling depan. Dia datang pertama kali untuk pergi ke gereja. Tepuk tangan dulu dong untuk Tuhan. Itu kursi Tuhan. Dan dia bisa datang. Akhirnya dia bertumbuh. Dia bertumbuh. Dia bertumbuh. Pulang ke Banten. Ditolak sama ayah ibunya. Tapi bapak ini karena roh Tuhan yang bekerja. Bapak ini memang menderita, tetapi akhirnya orang tuanya memaklumi. Sebab hak asasi manusia. Tidak ada yang memaksanya. Saudara, di dalam kita memberitakan kabar baik, itu tentunya kasih Tuhan yang ada sama setiap kita. Bukan kita lebih baik dari agama A, agama B. Tidak. Kalau bukan Bapa di surga yang membawa orang itu datang kepada Yesus, tidak mungkin bisa. Firman-Nya sudah ada di dalam Yohanes 6 ayat ke-44. Tidak ada seorang yang bisa datang kepadaku, kata Tuhan, kalau Bapa tidak menarik orang itu. Dan akhirnya Bapa ini bisa pergi ke gereja. Dia bisa bersaksi. Saudara, Paulus juga berkata seperti itu. Dia menderita. Pelayanan Paulus, kalau saudara mau baca, karena waktu, saudara baca aja nanti di dalam 2 Korintus 11, ayat 16 sampai dengan ke-31. Waktu saya baca ini, saya nangis. Benar-benar, saya berhenti dulu, saya merenungkan, saya nangis. Tentang Paulus bisa menderita, padahal bukan sejak dari kecil dia percaya kepada Yesus. Bukan. Sudah dewasa. Tapi kok dia bisa mau menderita seperti itu. Luar biasa. Kita harus baca deh kalau kita. 2 Korintus pasal 11. Baca cepat. 2 Korintus 11 ayat 16 sampai 31. Cukup panjang. Kuulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah
Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi. Aku mau bermegah juga. Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu bijaksana. Karena kamu sabar jika orang memperhambakan kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu. Dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku pun akan berkata dalam kebodohan, berani juga. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Kekasih Tuhan, kenapa Paulus dia mau menyaksikan tentang penderitaannya? Jangan sampai kita takut untuk menderita bagi Kristus. Amin. Ada iman menanti kita saat waktu kita mau menderita. Ada perkenanan dari komandan atas kita yang mau menderita bagi dia. Ada agar kita dapat bersaksi bagi Tuhan. Pada akhirnya gini, satu kali Petrus diajak oleh Yesus untuk berdoa. Mungkin saudara sudah pernah dengar ilustrasi ini. Waktu Petrus diajak, Petrus sudah tahu, Yesus dikit-dikit doa nih. Ini cuma ilustrasi aja ya. Dikit-dikit doa, dikit-dikit doa. Ini kali kita akan naik ke gunung. Dan masing-masing disuruh bawa batu sama Yesus. Petrus sudah tahu, mau ngapain gue bawa batu? Dia bawa batu yang kecil aja dikantongin. Yang lain bawa besar-besar gitu. Naik ke atas, begitu sampai di atas. Dan Yesus mengadakan mujizat. Batunya diubah jadi makanan. Waduh, Petrus nyesel benar. Karena batu yang dia bawa cuma kecil. Dia nyesel benar. Dia pikir, kalau gue tahu itu, gue bawa paling gede nih. Namanya Petrus kan dia spektakuler biasa gitu ya. Giliran itu dia bilang, aduh. Nah udah, satu kali Yesus ajak lagi untuk berdoa. Ini kali kita naik lagi. Petrus, gue udah tahu pasti jadi makanan. Dia bawa batu yang paling gede. Saudara sudah tahu kan? Enggak dibuat apa-apa. Sampai di atas gunung tidak dibuat apa-apa. Seringkali kita seperti gitu. Saat waktu ada sesuatu berkat, pola pikir kita keliru untuk meraih berkat itu. Kenapa? Karena ada kesalahan dan dosa yang menghambat berkat itu datang. Ikuti Tuhan secara serius. Ikuti Tuhan, jangan menurut daging ini, tetapi menurut roh kita. Ada berkat yang menanti. Di dalam kita menderita,
bagi Tuhan, itu karena ada roh kemuliaan.